Hari ini kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan. Saya mau bahas tentang perzinahan, perselingkuhan. Ini seringkali menjadi momok bagi banyak orang. Banyak keluarga hancur karena perzinahan dan perselingkuhan ini menjadi dosa yang menarik. Sehingga nggak taunya menjerumuskan banyak orang pada kehancuran. Dosa yang paling nikmat adalah dosa perzinahan tentunya. Dan dosa itu akan sangat nagih sekali. Membuat orang begitu terikat dan begitu menghancurkan. Orang yang memiliki pernikahan dan mereka hidup dalam perselingkuhan, dia akan menyakitin pasangannya begitu rupa, seumur hidupnya dia pasti akan tidak bisa melupakan, kecuali orang itu bisa menyerahkan di hadapan Tuhan, dia bisa mengampuni. Tapi berapa banyak para istri ketika suaminya selingkuh, susah sekali mengampuni dan terluka begitu rupa. Dan anehnya laki-laki itu yang nggak bertobat itu tetap melakukan dosa itu, nggak mikirin perasaan istrinya. Hari ini kalau engkau dengar firman ini harus bertobat dan berubah. Urusanmu dengan Tuhan, tidak hanya urusanmu dengan Tuhan, tapi urusanmu dengan dirimu sendiri. Engkau sendiri akan tanggung dosa dan akibatnya yang mengerikan sekali. Seks itu kudus di dalam pernikahan. Tetapi setan akan sesatkan, setan akan pakai tipu dayanya, membuat seks itu begitu nikmat di luar pasangannya. Bagi pasangan suami istri, melakukan hubungan seks itu adalah kudus, suci, dan harus itu namanya, untuk melahirkan keturunan ilahi. Tetapi setan selewengkan begitu rupa, membuat orang terjebak, membuat orang tertipu, membuat orang terlena. Dia melakukan seks di luar pernikahan, dan mereka akan terikat, terjebak di dalamnya, dan ujung hidupnya akan mengalami kehancuran, kekacauan. Bapak Ibu, kita harus jaga kekudusan, benar-benar menjaga kekudusan dalam hal ini. Apalagi para penyembah, para pelayan Tuhan, jaga kekudusan dalam hal ini. Kita harus jaga, karena kita ini nggak ada yang kebal dosa. Saya pun nggak kebal dosa. Saya tahu kelemahan saya di mana, setiap hari saya serahkan sama Tuhan. Saya nggak mau jatuh dalam dosa yang akan menghancurkan semua masa depan saya. Saya harus mencintai Tuhan lebih dari apapun. Orang itu kalau mencintai Tuhan, dia pasti mengasihi pasangan hidupnya. Semakin seseorang mencintai Tuhan, semakin seseorang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hidup takut akan Tuhan, dia akan mengasihi dan mencintai pasangannya begitu rupa. Dia nggak mau lukai, dia nggak mau sakitin, bahkan dia mau perlakukan pasangannya yang terbaik, karena dia begitu mengasihi pasangannya seperti mengasihi dirinya sendiri. Tapi banyak orang ngomong cinta sama pasangannya tapi berbuat zina. Ngomong sayang sama pasangannya, dia selingkuh, main serong dan lain sebagainya. Nggak taunya nanti tinggal tunggu waktu, kehancuran akan menimpa. Coba sekarang buka di 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari dosa percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Dosa di luar perzinahan, percabulan itu di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ketika orang itu berzina atau itu berbuat cabul atau hubungan seks di luar nikah, dia berdosa terhadap dirinya sendiri. Dosa itu lengket begitu rupa. Bahkan kalau orang melakukan dosa seksual, perzinahan, perselingkuhan, dia tahu loh berselingkuhnya di mana, dia bahkan ingat tempatnya seperti apa, jam berapa, karena nempel begitu rupa. Itu ngikat begitu rupa. Dosa perzinahan itu ngikat begitu rupa, akhirnya membuat seseorang itu bisa ketagihan, kecanduan, menjebak begitu rupa, dan melakukan secara terus-menerus. Ujungnya hidupmu lupa dengan kasih karunia Tuhan, lupa dengan hidup benar di hadapan Tuhan, lupa dengan semua kebaikan Tuhan. Yang dikejar hanya hawa nafsu, yang dikejar ada kepuasan daging, dan ujungnya akan menghancurkan. Dan suatu hari engkau sendiri akan terima akibatnya dari dosa ini. Dosa ini fatal sekali loh. Kelihatannya sih biasa-biasa saja. Kelihatannya ya semua orang kan wajar. Hari ini orang melakukan free sex bebas, biasa saja. Orang berselingkuh biasa saja. Tapi kau ini menyembah Tuhan, kau ini kenal Tuhan, kau mau melayani Tuhan, kau kenal Tuhan yang Maha Kudus, yang komitmen setia dalam segala hal. Allah kita tuh baiknya luar biasa. Tapi kita kadang anggap enteng, ya udahlah kita berzina nggak apa-apa, toh Tuhan ampuni. Tapi ada resiko yang kamu tanggung, ada resiko yang kamu harus ambil. Bapak Ibu, kita akan belajar dari apa yang dilakukan Simson. Bapak Ibu, Simson itu dia adalah orang yang diurapin Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Dia orang spesial di mata Tuhan.
tetapi mulai memiliki karakter buruk, suka berzina dengan pelacur, suka tidur dengan pelacur, suka tidur dengan orang-orang yang di luar kehendak Tuhan. Dan apa yang terjadi? Awal berzina kelihatannya masih baik-baik saja, nggak ada masalah. 2 kali, 3 kali nggak ada masalah, masih tetap diurapin Tuhan. Berapa banyak orang yang hari ini masih melakukan dosa perzinahan, perselingkuhan. Karirmu masih baik, bisnismu masih oke, kehidupanmu masih baik-baik saja, rumah tangga baik-baik saja, masih berkat mengalir, kamu masih kelihatannya dipakai Tuhan. Apalagi kalau hamba Tuhan sudah berselingkuh, berzina, diam-diam kelihatannya kamu masih dipakai Tuhan. Tapi tinggal tunggu waktu, suatu hari Tuhan akan nyatakan, karena dosa ini mengerikan sekali. Dosa ini kalau nggak dinyatakan akan menjerat orang lain, akan jatuh dalam dosa yang sama. Orang-orang kayak begini tinggal tunggu waktu. Kalau sampai hari ini Tuhan belum melakukan penghukuman, atau Tuhan belum bongkar habis, artinya Tuhan tunggu hidupmu berubah, bertobat, sadar diri, balik sama Tuhan. Kalau tidak, suatu hari akan muncul, Tuhan akan singkapkan di depan umum, dan kau akan mendapat malu. Dan pasti dipermalukan. Dosa ini mengerikan sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita mesti tahu berapa banyak pernikahan hancur karena dosa perselingkuhan dan perzinahan. Karena orang nggak bisa mengendalikan dirinya begitu rupa loh. Emang setiap orang punya libido, tingkat libido yang berbeda-beda. Tapi ketika kita orang lahir baru, kita harus bisa mengendalikan dan menaklukkannya di dalam Kristus. Hanya untuk pasangan kita, libido kita, nafsu kita. Untuk pasangan yang kita pilih, dan kita komitmen hidup bersama-sama dan diberkati di dalam pernikahan yang kudus, baru kita bisa melakukan hubungan seks. Kalau di luar itu, engkau hanya membuka celah untuk mendatangkan kehancuran di masa yang akan datang atas hidupmu sendiri. Kelihatannya hari ini nikmat, kelihatannya hari ini bahagia. Tapi sebenarnya orang yang sedang berzina atau orang selingkuh, hatinya merana. Mungkin dalam waktu sejam 2 jam dia bisa bahagia, bisa menikmati kebahagiaan. Tapi setelah itu dia akan mengalami templakan, tertuduh luar biasa. Dan setan akan tuduh hidupmu bahwa kamu nggak layak, kamu nggak berkenan, kamu nggak kudus di hadapan Tuhan. Setan akan tuding terus. Kalau kamu nggak bertobat berubah, kamu akan lakukan dosa yang sama, dan ujung hidupmu akan mengalami kehancuran. Sekarang buka di Amsal pasal yang ke-6 ayat 29 sampai ayat 33. Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tidak seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Ini terbukti real nyata loh dari kehidupan Daud. Orang yang menghampiri istri sesamanya, dia selingkuh dengan istri pasangan orang lain atau suami orang lain. Kalau istri ya selingkuh dengan suami orang, kalau suami selingkuh dengan istri orang, suatu hari engkau akan dapat hukuman. Dan tidak akan pernah luput dari hukuman itu. Tinggal tunggu waktu aja. Bertobat makanya berubah, ambil keputusan berubah dan berubah. Berapa banyak orang yang hidupnya free sex, begitu liar dan ganas sekali dia. Tiba-tiba dia kena HIV, AIDS, dan tidak ada obatnya sampai hari ini. Kena penyakit-penyakit yang mengerikan. Kena kanker prostat dan lain sebagainya, itu mengerikan sekali. Ujungnya pasti membawa pada kematian. Ada upah. Karena dosa percabulan, dosa perzinahan itu berdosa dengan diri kita sendiri. Berurusan dengan tubuhmu sendiri. Dan kamu meski tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Bagaimana dikotorin dengan hal yang najis, kotor, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hal yang berkenan di hadapan Tuhan, sedang tubuhmu sendiri adalah bait Allah. Kamu menghina Tuhan. Kamu tidak menghormati Tuhan yang bertata dalam dirimu sendiri. Hari ini kalau engkau jadi simpenan orang, engkau disimpan orang, hidup dibiayain orang, untuk tidurin, kamu punya selingkuhan, kamu berzina, dan melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Hari ini dengar firman ini, berubah dan bertobat. Kalau enggak, Tuhan akan berurusan dengan hidupmu. Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Kita lihat nih, Daud menghampiri istri sesamanya. Batsheba dihampirin. Padahal Uria adalah panglima perangnya, yang setia ngikutin Daud. Istrinya diambil, ditidurin sampai hamil, dan ketahuan hamil, baru dia panik. Akhirnya Uria disuruh maju di medan perang yang paling ganas, dan akhirnya mati. Dia pikir orang nggak tahu, ternyata Tuhan tahu. Akhirnya Daud ditegur oleh Nathan. Untungnya Daud bertobat loh. Setelah bertobat, bukan berarti everything is okay. Ternyata dia tanggung resikonya.
pedang tidak berhenti dari keluarga Daud. Dan benar, suatu hari apa yang dilakukannya dibalas. Anaknya Absalom nidurin semua gundik-gundiknya. Atas nasihat siapa? Atas nasihat Ahitofel. Ahitofel itu siapa? Ahitofel itu punya anak, dan anaknya dia itu punya anak namanya Batsheba. Dia nggak terima. Dia akhirnya kasih nasihat sama Absalom, tidurin istri ayahmu. Apa yang ditabur seseorang suatu hari akan dituai. Dan hasil dari perzinahan itu anaknya atas yang ditidurin dengan Batsheba itu mati. Bapak Ibu bisa lihat di kitab Matius pasal yang pertama, mulai ayat yang kelima. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Di mata Tuhan, Batsheba tetap istrinya Uria. Karena Daud ambil karena dia berzina, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Memang Daud bertobat dan diampuni. Tetapi Tuhan tunjukkan dalam silsilah ini, Tuhan hormatin begitu rupa tentang perkawinan. Ketika Daud ambil istrinya Uria ditidurin, dan Uria dibunuh, dan akhirnya dinikah. Di mata Tuhan, Batsheba tetap istrinya Uria. Pernikahanmu itu tercatat di surga. Engkau harus hormatin pernikahanmu. Engkau harus kasih pasanganmu. Jangan main seleweng, main selingkuh. Kalau engkau sudah merasa bosan, merasa jenuh, dikomunikasikan. Cari suasana baru. Jangan malah cari pasangan yang lain. Kamu akan menghancurkan hidupmu. Kamu akan menghancurkan anak-anakmu. Kamu akan melukai istrimu yang kamu cintai. Dan kamu komitmen untuk menikah dengan dia di awal-awal itu. Dan kamu kalau ada anak, kamu lukai anakmu. Kalau ada cucu, kamu lukain cucumu. Berapa banyak orang yang bisa kontrol emosinya, nggak kontrol hawa nafsunya, dan akhirnya dia tidur dengan perempuan di luar pernikahannya, yang terluka banyak di sekitar hidupnya. Bukan menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan. Hari ini sadar diri dan berubah dan bertobat tentunya. Kita akan kembali di kitab Amsal tadi. Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Contohnya si Daud sendiri. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan hawa nafsunya? Kalau pencuri itu ketahuan, pasti dia akan terhina. Dan kalau ia tertangkap, ia harus membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berzina ternyata tidak ada akal budinya. Orang bodoh ini ternyata. Kalau engkau berzina, engkau nggak setia dengan pasanganmu, engkau termasuk laki-laki yang bodoh. Kalau engkau istri, kamu tidur dengan laki-laki lain, kamu istri yang paling tolol, tidak ngerti kehendak Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Ternyata orang yang melakukan zina merusak dirinya sendiri. Ujungnya apa? Dapat siksa. Tunggu waktu aja. Nanti akan datang saatnya. Dan cemooh kalau ketahuan. Dicemooh, dipermalukan di depan umum. Malunya tidak terhapuskan. Orang yang melakukan dosa moral akan hancur, pelayanan hancur. Saya melihat ya, ada beberapa hamba Tuhan yang melakukan dosa moral. Dia berzina, selingkuh. Dan pelayanannya habis loh Bapak Ibu. Hamba Tuhan yang melakukan dosa perzinahan, habis pelayanan. Nggak ada yang percaya. Siapa yang mau percaya? Makanya ini dosa ini mengerikan sekali. Bagi hamba Tuhan, kau mesti jaga kekudusan. Bapak Ibu mesti doakan saya supaya tetap hidup kudus, hidup suci dan setia dengan pasangan saya. Kalau engkau rajin mendengarkan khotbah saya, doakan. Pendetamu itu perlu didoakan supaya dijaga dan proteksi Tuhan. Bukan saya yang berdoa saja buat kamu, kamu juga harus berdoa buat saya. Saya ini masih daging, saya mesti jagain hidup saya. Orang pelayanan dan jatuh di dalam dosa seksual, dosa moral, hancur pasti pelayanannya. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dulu orang dipakai Tuhan, urapannya kerja dahsyat luar biasa dan melakukan penyimpangan seksual. Sampai hari ini pelayanannya hancur dan tidak ada orang yang benar-benar mau panggil dia untuk khotbah. Lalu mau belajar apa dari orang yang hidupnya kayak begitu? Dari orang yang melakukan dosa perzinan, apa yang kita bisa pelajarin? Kita harus sadar diri ini. Kalau tidak, hidupmu akan hancur. Hidupmu akan berantakan. Dosa moral, dosa seks, penyimpangan seks akan menghancurkan. Orang-orang yang sudah selingkuh itu akan melukai pasangannya, pasangannya akan terluka.
Saya ngonselingin banyak orang yang ditinggal selingkuh pasangannya. Dan itu hatinya terluka, perlu waktu untuk berubah dan bertobat, bisa mengampuni. Kalau engkau hari ini para suami, para istri, kalau engkau masih melakukan dosa ini, bertobat dan sadar diri. Hidupmu menyakitin banyak orang. Kalau engkau punya anak-anakmu terluka, engkau jadi contoh yang baik. Engkau enggak menjadi panutan yang baik. Masih ada kesempatan engkau dengar firman ini, bertobat dan berubah. Bertobat dan berubah. Kita akan lihat satu kejadian yang menurut saya ini luar biasa. Kejadian 20 mulai ayat yang pertama. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan menetap di antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek, raja Gerar, menyuruh mengambilnya Sarah. Ini Abraham ini juga kadang saya nggak tahu nih kenapa kok dia nganggep istrinya itu sebagai saudaranya. Bapak Ibu, kalau hari ini ada suami nganggep engkau sebagai saudaramu, pasti istri-istri kan marah loh. Untung Sarah ini nggak marah, ngikutin aja. Ayat yang ketiga, tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Abimelek ketakutan karena ditegur oleh Tuhan, kamu harus mati karena kamu ngambil perempuan itu sudah bersuami. Bayangin, Bapak Ibu, kalau engkau berzina dengan istri orang, berzina dengan suami orang, tiba-tiba malamnya Tuhan ngomong kayak begitu, kamu perlu bertobat dan sadar diri nih. Tapi apa lihatnya, ayat yang keempat, adapun Abimelek belum menghampiri Sarah dan berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Bukankah orang itu sendiri yang mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Karena Abraham ngomong dia diakuin sebagai saudaranya, makanya Abimelek ambil. Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku, jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Ini Abimelek melakukan hal yang tulus dan suci. Abimelek ini melakukan yang tulus dan suci karena dia nggak ngerti, tapi Tuhan ngomong yang lain. Lalu berfirman Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku, sebab aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Ternyata kalau Abimelek menjamah Sarah, dia menghina Tuhan. Menghina Tuhan. Makanya Tuhan mencegah. Saya ulang ya. Lalu berfirman Allah ayat yang ke-6 kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku, sebab aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Ketika Abimelek mengambil Sarah yang bukan istrinya dia menjadi istrinya Abraham, dan ternyata dia kalau sampai ditidurin dia berbuat dosa terhadap Tuhan. Kalau engkau bersinah, engkau berselingkuh, engkau punya simpenan, engkau disimpan orang, engkau berdosa sama Tuhan. Engkau berdosanya sama Tuhan dan urusanmu langsung sama Tuhan. Dan ujungnya engkau akan ketemu hal yang mengerikan. Bertobat hari ini. Sadar diri. Ada hamba Tuhan yang hebat sekali suatu di luar negeri. Hamba Tuhan ini hebat sekali, masih muda, dipakai Tuhan luar biasa. Dan tak taunya dia mengalami penyimpangan seksual. Dulu ya dipakai Tuhan luar biasa nih. Orang tuanya juga dipakai Tuhan luar biasa. Dia mengalami penyimpangan seksual yang mengerikan. Hari ini penyimpangan seksual bukan hanya berzina, bukan hanya selingkuh, bukan jadi simpenan, banyak jadi lesbi, banyak jadi homo, banyak penyimpangan yang ngeri-ngeri ini. Akhirnya hamba Tuhan yang di luar negeri ini, hari ini sudah bertobat, tapi pelayanan tidak berkembang. Ngeri sekali. Bagi hamba Tuhan, kalau engkau sudah jatuh dalam dosa ini, hancur pelayananmu. Hancur. Kalau engkau sudah berzina, engkau menghancurkan istrimu. Bagi jemaat Tuhan, engkau nggak punya pelayanan, mungkin jadi pengusaha, mungkin jadi jemaat biasa. Tapi kalau engkau sudah selingkuh dan berzina, engkau menghancurkan hati pasanganmu, merusaknya, melukai anak-anakmu. Hari ini bertobat dan berubah. Bayangin, Ahimelek dengan tulus hati, karena Sarah dibilang ini saudaranya Abraham. Dan Sarah sendiri ngomong kalau Abraham itu saudaranya, diambil jadi istrinya. Sampai satu malam, Tuhan cegah Ahimelek untuk melakukan dosa. Karena dia akan berurusan dengan Tuhan. Kalau sampai dijamah, dia akan mati.
Ngeri kan? Kenapa kok Tuhan sampai ngomong kayak begini? Tuhan tuh menghormatin pasangan. Tapi kedegilan manusia, kedegilan hati manusia yang tidak benar di hadapan Tuhan. Orang tuh pingin lebih ngikutin hawa nafsunya. Satu perempuan gak cukup, dia minta 2, 3, sampai 4 untuk memuaskan hawa nafsunya. Padahal hawa nafsu ini kalau dunia dikasih ditelan pun tidak akan pernah memuaskan. Hawa nafsu kita ini hanya dipuaskan kalau kita ini berjumpa dengan Tuhan, ngalami Tuhan sepenuhnya. Tuhan yang menjadi Raja yang memerintah dalam kehidupan kita. Saya berdoa Bapak Ibu hari ini yang kau sedang masih melakukan terikat dalam dosa ini, bertobat dan berubah. Kalau enggak, masa depanmu akan hancur, hidupmu melukai banyak orang, menyakitin pasangan hidupmu. Bertobat dan sadar diri, ambil keputusan, hormatin pernikahan, hormatin pasangan suami istri. Jangan matamu jelalatan, cukup pandang istrimu. Kalau kurang terang, pakai lampu sorot. Kalau perlu pakai lampu metromak, lihat wajah istrimu. Cintai dan kasih sepenuhnya. Hormatin pasanganmu, hormatin pernikahan, engkau menghormatin Tuhan. Tuhan akan hormatin hidupmu. Pernikahan kita ini sangat dihormatin Tuhan. Amin. Uria tetap di mata Tuhan menjadi istrinya Batsheba. Menurut kita perjanjian baru. Karena Tuhan hormatin sebuah pernikahan yang kudus. Kalau kau komitmen dalam pernikahan yang kudus, kau tetap setiap hari mencintai Tuhan, mencintai pasangan hidupmu, Tuhan akan pakai keluarga menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan atas hidupmu, nama Tuhan akan dipermuliakan atas keluargamu. Dan hidupmu akan menikmatin sesuatu yang ajaib dan dahsyat yang Tuhan siapkan. Amin. Ambil keputusan hari ini, bertobat, berubah, hidup kudus, hidup komitmen mencintai dan mengasihi Tuhan. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Engkau. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba, firman yang menempel dalam batin kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman jadi kehidupan. Dan nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dipermuliakan. Kami berdoa untuk orang-orang yang sedang terikat dalam dosa perzinahan, dosa perselingkuhan, dosa percabulan. Kami berdoa dalam nama Yesus, jamah mereka. Lepaskan, Tuhan bebaskan. Dalam nama Yesus. Berkati semua orang. Biar hidup kudus, hidup suci, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Biar masa depannya berkenan di hadapan, menyenangkan hatimu. Berkati pernikahan yang ada. Tuhan pulihkan pernikahan yang ada. Dalam nama Yesus. Banyak orang yang pernikahan sedang struggle. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah. Pasangan itu semakin mengalami Tuhan dan berubah. Mau berdoa orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir. Jadilah engkau sehat. Jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amen and God bless you. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengakuan. Terima kasih Tuhan. Buka matanya sebentar. Siapa yang ingin datang ibadah, pingin ngalami Tuhan, pingin ketemu Tuhan, HP-mu meski di silent dulu. Kita meski respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin. Dari kerinduan Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu ingin ketemu Tuhan. Bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau ingin ketemu Tuhan. Nah, Tuhan akan manifestasikan kuasanya. Amin. Tutup matamu. I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. Your holy name. And I
Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Di ruangan sebelah aku berdoa ada penguarapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah dalam nama Yesus Kristus. Repoko sendono motoko robota papa nementere bete bebe neme pipiana mata. Inna mata karala basyente begede mata. Inno motoko rono moto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini. Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun in Jesus name. Terus pengurapan itu semakin kuat jamah dan urapi, bahwa mereka mengalami pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah. Aku berdoa. Ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Agar ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan, hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabasekene mende bikene mete mende bikene mete pepe namata. Sembah Dia. Mulai sembah Dia. Semakin kuat. Makirobotokon. Seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabasyanda makana matekene mete imekere bete bebe kene bebe. Ini bagian-Mu Tuhan, Engkau sedang menjamah umat-Mu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise You. Lift my hand. I love You. You are everything to me, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, Most High. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon me. Come breathe upon me.
breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore your holy name. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore.